Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ahmad Fikri Hanif dengan NPM 2317051061 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi FSA atau Finite State Automata dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Di sini saya mendapatkan materi atau PPT mengenai FSA ini dari materi ini dari tahun lalu, dari kumpulan materi. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Oke, FSA atau Finite State Automata yaitu suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan menghasilkan suatu output. Jadi FSA itu berisikan mengenai input dan juga output. Berdasarkan dari kepanjangannya yaitu Finite State Automata, FSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain berdasarkan suatu input. Perubahan state ini dinyatakan dengan fungsi transisi. FSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan mengingatnya terbatas. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, kita dapat melanjutkannya. Oke, ini ada pengertian lain dari state, yaitu state dapat berarti kedudukan atau keadaan. Seperti ini merupakan state, yaitu state of dan juga state on. Oke, contoh dari FSA itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu lampu, lalu ada gear sepeda motor, permainan tic-tac-toe, catur, dan sebagainya. Secara formal, FSA dinyatakan dengan 5 tupel, yaitu key, yang artinya himpunan, state atau kedudukan. Selanjutnya yaitu adalah sigma, merupakan himpunan simbol input atau masukan. Lalu ada fungsi transisi, lalu ada state awal atau kedudukan awal, S elemen key. Lalu ada yang terakhir itu ada F himpunan state akhir. F merupakan anggota dari key. Jadi seluruh S ini state awal merupakan anggota dari key. Jadi state awal itu hanya satu elemen. Kalau himpunan state akhir bisa lebih dari satu elemen, ditunjukkan dengan tanda ini, yaitu anggota. Oke, contoh lain dari FSA yaitu vending machine dan juga pengecek partiji ganjil seperti ini. Keterangannya, lingkaran menyatakan state. Oke, lingkaran ini menyatakan state atau kedudukan. Kalau ada yang satu seperti ini belum disebut sebagai akhiran. Kalau lingkarannya ganda seperti ini menyatakan state akhir atau final. Kalau untuk busur ini menyatakan transisi atau perpindahan state, busur, atau juga bisa tanda panah seperti ini, bolak-balik. Ini ada contoh dari diagram ini. Diketahui bahwa key atau state yang bulat-bulat ini yaitu even dan odd. Lalu ada ini berarti sebuah transisi atau jalurnya. Lalu S ini merupakan awalan dan F ini merupakan final state. Oke, jadi dapat dituliskan seperti ini. Selanjutnya yaitu ada pembagian dari Finite State Automata atau FSA. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu DFA dan juga NFA. DFA berarti otomata berhingga yang pasti atau tetap. Kalau NFA
ada non di depannya, non deterministik, yang berarti otomata berhingga yang tidak pasti. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya seperti ini. Jika suatu state ada tepat satu state, berikutnya untuk setiap masukan. Untuk persamaannya seperti ini. Q kali yaitu jumlah state-nya dikali dengan jumlah panjang garis DFA itu hanya satu, seperti ini. Nah, ini untuk contoh DFA, di mana hanya ada satu abjad simbol inputan atau masukan. Seperti ini, hanya satu, A atau B saja, A, B, lalu ini kembali dengan A, lalu ini B, hanya ada satu. Selanjutnya bentuk dari FSA selanjutnya ada NFA. Untuk setiap state tidak selalu tepat satu. Berbeda dengan DFA yang tepat satu, NFA bisa lebih dari satu. Dibuktikan dengan P, I, dimana ini bisa lebih dari satu inputan. Seperti ini. Dari A ini dari A lalu ke sini inputan A, lalu inputan A bisa kembali seperti ini, bisa bolak-balik, atau juga seperti ini. Ini bisa disebut dengan NFA. Mengapa? Karena untuk gambar kedua ini bisa disebut NFA karena yang inputan A bisa lebih dari satu dan juga inputan B bisa lebih dari satu. Seperti ini A dengan A, lalu ada B dengan B, seperti itu. Oke. Lalu ada perbedaan antara DFA dan NFA. DFA tepat satu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau NFA bisa lebih dari satu, bahkan bisa memiliki 0 state. Jadi kalau DFA harus satu, kalau NFA bisa 0 atau juga bisa lebih dari satu inputan atau ke state berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba membuat sebuah diagram DFA. Oke, kita sudah generate. Ini ada state atau titik-titik awal, titik-titik untuk FSA-nya. Lalu inisial itu merupakan S atau awalan, accepting itu merupakan akhiran, dan juga alfabet itu merupakan inputan. Berikut ini adalah transisi dari DFA itu sendiri. Mari kita coba buat. Oke, seperti ini. Ini dikatakan DFA mengapa? Karena seperti ini, A, B, A, B, dan C. Karena ini inputannya berbeda huruf, jadi bisa dikatakan DFA. A dari S3 menuju S2, lalu S2 menuju S3, itu merupakan hurufnya sama namun arahnya berbeda. Oke, kita coba menggenerate NFA. Nah, seperti ini NFA. Mengapa bisa dikatakan dengan NFA? Berikut ini adalah alasannya. Karena ini huruf B dan C memiliki dua arah yang berbeda, maka bisa dikatakan sebagai NFA. Oke, baik, demikianlah penjelasan mengenai FSA dan juga pembagian dari FSA itu sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.